Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membawakan tentang pengenalan, persiapan, dan memasak berbagai jenis bahan makanan. Sumber karbohidrat. Dalam pola menu makanan Indonesia, bahan makanan sumber karbohidrat disebut sebagai makanan pokok. Tetapi, pada pola makanan internasional atau kontinental digunakan sebagai pendamping makanan utama. Ada banyak bahan makanan sumber hidrat arang, yaitu pertama, golongan serealia. Golongan serealia terbagi menjadi dua, serealia segar dan serealia kering. Untuk serealia segar berupa jagung yang dalam keadaan segar. Untuk serealia kering berupa beras, beras ketan, jagung, gandum. Kedua, golongan umbi-umbian, aneka ubi rambat, singkong, kentang, talas, gadung. Ketiga, golongan buah. Sumber karbohidrat golongan buah yaitu buah sukun. Persiapan sumber hidrat arang. Pertama, persiapan untuk memasak beras adalah dengan cara dicuci terlebih dahulu, kemudian ditiriskan sebelum dimasak. Kedua, persiapan golongan umbi-umbian adalah dengan dikupas dan dicuci. Ada beberapa umbi sebelum dimasak harus dilakukan perendaman dahulu berulang-ulang. Ketiga, dari kesemua golongan sumber karbohidrat terdapat hasil olahannya, baik berupa tepung setelah dikeringkan maupun tepung pati. Tepung tersebut memiliki sifat berbeda. Dari pati memiliki tekstur yang lembut karena kadar protein yang rendah, maka ketika dibuat adonan dari pati tidak mampu menggumpal, sehingga sering dilakukan gumpalan dengan starch dahulu untuk mengikat tepung yang lain. Persiapan hasil olahan. Pertama, tepung terigu. Terdapat jenis tepung terigu berdasarkan kandungan proteinnya, rendah hingga tinggi. Tepung ini bila dibuat adonan akan menghasilkan adonan kental dan terbentuk gluten yang merupakan jenis protein tepung terigu. Pemakaian kandungan protein tergantung dari masakan yang akan dibuat. Kedua, tepung beras. Beras ketan. Bila dibuat adonan dengan cara diberi cairan, akan terbentuk endapan, sehingga kadang dilakukan pembuatan starch terlebih dahulu dengan melarutkan sebagian tepung dengan air panas untuk dapat mengikat sisa tepung lainnya. Ketiga, pati tepung singkong, sagu dengan maizena. Mempunyai sifat yang sama, akan terjadi endapan bila dilarutkan dalam air. Hasil masakan menggunakan tepung ini adalah bening, sehingga sering digunakan untuk mengentalkan bubur ataupun saus. Keempat, tepung hankou terbuat dari pati kacang hijau. Lebih sering digunakan untuk jajanan pasar. Mempunyai tekstur yang molor ketika dimasak dan tidak elastis ketika sudah dingin. Kelompok bahan makanan hewani. Kelompok bahan makanan hewani adalah kelompok bahan makanan yang memiliki protein yang berasal dari hewani. Terbagi atas golongan daging hewan berkaki 4, yang meliputi daging sapi, daging kerbau, kambing, rusa, dan terdapat juga pada hewan lain seperti kelinci. Sedangkan di kelompok unggas terdapat ayam buras dan ayam kampung, burung, kalkun, dan itik. Yang berasal dari ikan seperti ikan air tawar, ikan air laut, serta
juga terdapat pada aneka jenis telur. Pertama, daging. Daging dalam bahasa ini adalah tidak mencakup semua daging dari ternak potong, seperti daging sapi muda, yaitu veal, daging sapi beef, daging domba muda lamb, daging domba dewasa mutton. Daging perlu diolah terlebih dahulu agar meningkatkan rasanya agar lebih lembut dan protein yang terkandung dapat menggumpal sehingga mudah dikunyah dan dicerna. Persiapan memotong hingga memasak daging. Persiapan memotong hingga memasak daging yang pertama yaitu pilih bagian daging sesuai dengan jenis masakan yang akan dibuat. Kedua, perhatikan kesegaran daging serta arah seratnya. Ketiga, potong daging sesuai dengan masakan yang akan dibuat. Misalnya, sate dipotong melintang serat 2x2 cm, dendeng dipotong tipis, rendang dipotong ukuran yang sama, melintang serat dadu 4x4 cm, atau potong tipis untuk oseng serta tumis daging. 4. Selain daging dalam bentuk potongan, ada yang dalam bentuk daging cincang, misalnya untuk memasak sanse pentul, bakso daging, sambal goreng, perintil, dan lain-lain. Daging giling tidak perlu dicuci karena bila dicuci, juicy atau sari daging akan terbuang. Bentuk tekstur daging terlalu lembek atau bahkan hancur dan rasanya tidak gurih. Pada membuat rolet daging. Pada gambar ini adalah contoh-contoh bentuk dari potongan daging. Selanjutnya, persiapan memasak daging, pengempukan dan memberi bumbu. Pertama, beberapa masakan sebelum diolah ada yang dilakukan dengan merendam bumbu. Apakah bumbu dalam keadaan mentah atau bumbu dimatangkan? Misalnya pada sate, bumbu matang. Proses merendam bumbu kurang lebih selama 10 hingga 60 menit. Kedua, beberapa ada yang memerlukan perlakuan diempukkan terlebih dahulu. Untuk sate mentah, kambing, sapi, sebaiknya daging tidak dicuci. Bila perlu diempukkan dengan menambah pepaya atau dibungkus daun pepaya. Lakukan sebelum memasak selama kurang lebih 1 jam. Daun pepaya sedikit dimemarkan dan daging terbungkus rapat. Ketiga, proses pengempukan daging yang lain adalah merebus terlebih dahulu. Semakin tinggi suhunya, semakin empuk. Artinya, dengan alat pressure cooking, maka daging akan cepat empuk. Mengempukkan daging. Sebelum pembumbuan, kita melakukan tahap pengempukan agar daging terasa lebih empuk, yaitu dengan rendam cairan beralkohol atau cuka dan jeruk nipis dapat menurunkan serat. Rendam daging dalam perendam yang mengandung salah satu tersebut. Cara lain seperti daun pepaya, yaitu dengan cara mememarkan daun pepaya. Bungkus daging dalam daun pepaya, biarkan selama 1 jam atau lebih lama sebelum dimasak. Papain yang ada dalam daun pepaya berfungsi sebagai pelunak serat daging. Selanjutnya, campur daging yang telah dipotong dengan pengempuk 1 sendok makan untuk 1 kilo daging. Diamkan selama 20 menit. Cuci, dimasak. Dan cara terakhir yaitu dipukul-pukul
Tujuan untuk memutus serat-serat daging dilakukan ketika membuat empal atau dendeng. Sebaiknya dihindari, sari daging akan keluar dan mengurangi rasanya. Dengan itu, caranya yaitu dipukul dengan dimasukkan ke dalam plastik. Selanjutnya, cara pengempukan daging yang dilakukan dengan cara dilayupkan, yaitu didiamkan selama 2 hari di dalam lemari es. Walaupun warnanya akan sedikit buram, tetapi rasanya tetap bagus ketika dimasak. Selanjutnya, nanas parut. Bisa digunakan untuk mengumpulkan daging, tetapi rasa daging akan berubah karena aroma nanas lebih kuat. Cuci dahulu daging sebelum dimasak. Selanjutnya, persiapan memasak jerawan dan bagian non-daging diliputi jerawan, jantung, hati, ginjal, lidah, limpa, usus, babat. Dari sejumlah jerawan yang perlu penanganan khusus adalah jerawan isi perut, yaitu babat dan usus. Babat merupakan bagian usus besar sapi. Ada babat yang tebal, bentuk jerit-jerit. Cara pengolahan dan persiapan untuk bagian dalam sapi. Pertama, babat. Bersihkan di bawah air mengalir, seduh dan air panas, gosok dengan kapur sirih, kerik kulitnya hingga warna hitam hilang. Sebelum diolah, rebus dahulu agar empuk. Merebusnya lama 3 hingga 4 jam dengan alat press cooker untuk mempersingkatnya. Kedua, usus sapi. Di dalamnya terdapat kotoran, maka bersihkan dan air mengalir. Dengan selang masukkan ke dalam pipa usus hingga bersih betul, sambil diurut-urut dan air yang mengalir. Sebelum diolah lebih lanjut, rebus dahulu dengan jahe, salam, lengkuas. Untuk usus mudah berbentuk lingkaran mengandung lemak yang tinggi, tidak perlu dibersihkan dengan cara dimasukkan ke dalam pipa usus. Ketiga, lidah sapi. Bersihkan lendir dan garam, cuci, rebus 5 menit, dan kupas kulitnya. Kemudian bila ingin diolah, direbus kembali selama kurang lebih 1 jam hingga empuk. Lidah mempunyai tekstur yang lembut. Keempat, otak sapi. Setelah dikeluarkan dari tempurung kelapa, rendam dengan air dingin 1-2 jam agar darah membeku. Ganti airnya, atau setelah dicuci, dikukus sebentar dan buang guratan saraf hitamnya. Selanjutnya, diolah. 5. Paru. Dicuci hingga bersih, rebus setengah matang. Bila ingin irisan tipis, bekukan dalam freezer, kemudian iris tipis, diolah keripik paru, dendeng paru, dan lain-lain. 6. Kikil. Merupakan kulit kaki sapi. Bersihkan dari bulu-bulu, kupas kulit keras, rebus dan buang air perebus berulang 2-3 kali untuk mengurangi lendirnya. 7. Cingur sapi adalah moncong mulut sapi. Pada masakan rujak cingur, bagian ini digunakan. Sebelum diolah, rebus dahulu setengah matang, kemudian kupas kulitnya. 8. Buntut sapi. Lemak yang berlebihan dibuang. Rebus dan jahe, daun salam, dan lain-lain. Buang air perebus dan rebus kembali dengan air perebus yang baru. Mulailah dari air dingin agar kaldu yang dihasilkan tidak anyir. Selanjutnya, memasak daging dengan masakan Indonesia.
Pertama, teknik memasak merebus. Beberapa masakan daging ada yang langsung direbus, tetapi ada yang diawali dengan ditumis dahulu bersama bumbu. Dilanjutkan dengan merebus, seperti soto. Ada banyak soto Indonesia berbahan dasar daging sapi atau jeroan sapi. Masing-masing daerah punya ciri khas, rasa, dan kuah sanan. Ada kuah kaldu daging seperti coto Makassar, soto Betawi, soto Tangkar, dan soto Bandung. 2. Teknik memasak ungkep. Goreng dan ungkep rebus. Teknik ungkep mempunyai tujuan memasukkan bumbu dahulu untuk proses pematangan selanjutnya digoreng dan direbus. Contoh masakan ungkep daging dan ungkep jeroan. 3. Teknik memasak menggoreng. Masakan daging Indonesia sangat jarang dengan teknik masakan menggoreng langsung dari bahan makanan mentah. Maka lebih diawali dengan teknik yang lain, misalnya diungkep terlebih dahulu. Contoh masakan ungkep, goreng, dendeng kalem. Selanjutnya adalah teknik memasak memanggang dan membakar. Masakan daging Indonesia lebih banyak dengan teknik membakar dibanding memanggang di dalam oven, seperti pada masakan aneka sate terbuat dari daging sapi dan kambing. 5. Teknik masak mengukus. Masak dengan teknik mengukus biasanya dilakukan pada daging yang telah dimasak terlebih dahulu sebelumnya, misalnya pada masakan garden daging. Selanjutnya, bahan makanan hewani yaitu telur. Telur merupakan bahan makanan bergizi tinggi karena kandungan proteinnya yang sempurna. Vitamin A, tiamin, riboflavin, dan juga mengandung vitamin D. Vitamin D dari telur merupakan penyumbang terpenting bagi tubuh karena bahan makanan lainnya umumnya mempunyai kandungan vitamin D yang rendah. Teknik memasak telur ada beberapa. Yang pertama, teknik boiling atau perebusan. Yang kedua, poaching. Yang ketiga, scrambled egg. Yang keempat, frying. Yang kelima, pan frying egg. Yang keenam, omelet. Yang ketujuh, dikukus atau steam. Yang ke-8 adalah bain-marie dalam oven. Pada gambar adalah beberapa teknik pemasakan telur seperti scrambled eggs, pan frying eggs, dan boiling. Ayam dan unggas. Pada umumnya, unggas yang dipergunakan dalam pemasakan adalah ayam, itik, kalkun, angsa, dan bermacam-macam burung. Persiapan memasak ayam yang pertama yaitu membersihkan bulu halus dengan cara digarang di atas api, memotong kukunya, paruh, dan kulit kasar pada bagian kaki. Mengeluarkan jeroan dan kotoran yang ada serta mencuci bersih dengan air mengalir bagian luar dan dalam. Yang kedua, memotong ayam. Yang ketiga, banyak potongan ayam yang dapat dikerjakan sesuai dengan masakan yang akan dibuat. Yang keempat, mengikat ayam untuk dimasak utuh dan diisi pada bagian rongga badan. Pada masakan kontinental, terdapat teknik masak di mana ayam dimasak dalam potongan utuh. Salah satunya roasting. Agar bentuk posisi ayam bagus, maka kaki bagian atas diikat dengan benang. Kelima, membumbui ayam, merendam dengan bumbu, mempersiapkan ayam untuk dimasak setelah memotong dan memberikan bumbu. Selanjutnya, sumber hewani yang berasal dari perairan, yaitu ikan. Ikan merupakan sumber protein hewani yang baik, karena protein ikan mudah untuk dicerna dibandingkan dengan daging. Namun, ikan mudah sekali busuk dibandingkan dengan daging ayam. Ikan mempunyai senyawa bioaktif yang sangat baik untuk kesehatan, yaitu protein dengan asam amino
daya cerna yang tinggi dan mudah diserap. Selanjutnya, seafood. Makanan berasal dari laut, termasuk di dalamnya ikan. Namun yang kita bahas di subbahasan ini adalah selain ikan yang dibahas yang umumnya saja dari seafood seperti udang, kepiting, dan kerang. Selanjutnya, sumber protein nabati. Sumber bahan makanan nabati atau protein nabati berasal dari kacang-kacangan dan hasil olahannya. Secara garis besar, kacang-kacangan terbagi atas kelompok nut yang mengandung lemak nabati dan kelompok bean. Kacang-kacangan yang mudah didapat adalah dalam bentuk kering. Demikian pula untuk hasil olahannya, seperti tepung kacang hijau, tepung kacang merah, dan lain sebagainya. Tempe dan tahu serta tauco kecap merupakan hasil olahan kacang kedelai. Berikut hasil olahannya, yaitu pertama tempe, kedua tahu, ketiga oncom, dan untuk hasil makanan nabati langsung seperti kacang-kacang kering. Untuk produk olahan lainnya seperti kecap, tauco, dan susu kedelai. Pada gambar adalah contoh dari hasil olahan serta kacang kedelai dalam bentuk kering, yaitu susu kedelai, tahu, dan tempe. Selanjutnya, persiapan memasak kacang-kacangan, yaitu dengan merendam kacang-kacangan dapat memperingan proses memasaknya. Waktu merebus menjadi lebih cepat. Ada beberapa teknik dalam merendam kacang kering, yaitu pertama, rendaman ringan. Rendam 0,5 kg kacang kering dengan 10 cangkir air dalam panci. Tutup dan dinginkan dalam lemari es selama 6 hingga 8 jam. Yang kedua, rendaman panas. Didihkan 10 cangkir air dalam panci. Masukkan setengah kilo kacang kering, angkat, lalu tutup rapat. Diamkan dalam suhu ruang selama 2-3 jam. Yang ketiga, rendam cepat, yaitu didihkan 10 cangkir air dalam panci. Masukkan setengah kilo kacang kering dan biarkan selama 2-3 menit. Angkat dan tutup rapat panci berisi kacang. Diamkan selama 1 jam dalam suhu ruang. Yang keempat, yaitu rendam bebas gas. Masukkan setengah kilo kacang kering ke dalam panci berisi 10 cangkir air mendidih. Didihkan selama 2-3 menit. Angkat, tutup, dan diamkan selama semalaman. Esok harinya, 75 hingga 90% gula yang tak dapat dicerna menghasilkan gas akan terendam dalam air. Setelah proses persiapan, maka sekarang adalah proses memasak kacang-kacangan. Tujuan agar proses air panas akan masuk dalam dinding sel kacang secara perlahan. Dan dinding sel kacang tidak mengeras. Pada saat merebus, tidak diberikan bumbu berupa garam dan gula, karena akan membuat kacang tidak mau pecah dan sulit empuk. Kedua, kacang-kacangan yang akan digunakan untuk isi beberapa kue yang nantinya akan dijadikan pure, maka sebaiknya tidak dengan teknik boiling, tapi dengan teknik steaming. Setelah itu kukus dan kacang lunak, haluskan, beri gula, jerangkan kembali di atas api dengan wajan sambil diaduk-aduk. Ketiga, kacang-kacang dalam bentuk basah dapat langsung direbus, namun tetap tidak menambahkan garam ketika merebus. Selanjutnya, sayuran. Sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral yang banyak, serta kandungan bioaktif lain, fitokemikal, dan serat.
Pada sayuran, vitamin terdiri dari vitamin larut air dan larut lemak. Jenis sayuran. Jenis-jenis sayuran dapat dibedakan dengan bentuk sayurannya, seperti sayuran daun, sayuran akar, sayuran batang, sayuran buah, serta sayuran tunas. Yang kedua, sayuran daun, yaitu berupa bayam, kangkung, daun pepaya, daun katuk, lembayung, ubi. Sayuran buah berupa terong, pare, labu siam, labu air. Sayuran bunga berupa kembang kol, bunga pepaya, brokoli, bunga duri. Sayuran tunas seperti tauge, kacang kedelai, kacang hijau, atau rebung. Sayuran akar atau umbi yaitu wortel, lobak, radish, beet, serta kentang, sebagian masakan dalam kategori makanan pokok. Selanjutnya, sayuran berdasarkan pada warnanya. Yang berwarna tajam atau gelap seperti hijau, orange, ungu, dan sayuran berwarna terang seperti putih, yaitu lobak dan lain-lainnya, seperti terong, wortel, hijau seperti brokoli. Selanjutnya, berdasarkan persiapan dan penyediaan. Sayuran segar langsung dikonsumsi dalam keadaan segar dengan atau tanpa pemasakan. Sayuran kaleng, sayuran dikeringkan, sayuran beku. Saat ini telah banyak sayuran dibekukan. Sayuran ini sudah dilakukan blanching, sehingga waktu memasak disarankan langsung dimasukkan dalam cairan masakan sayuran yang telah mendidih. Selanjutnya, sayuran yang diawetkan seperti acar. Persiapan dan memasak kelompok sayuran. Yang pertama, menyiangi, yaitu membuang bagian-bagian yang tidak layak untuk dikonsumsi. Yang kedua, mengupas, yaitu mengupas kulit sayuran seperti wortel atau sayuran jenis buah-buahan seperti terong. Selanjutnya, mencuci. Sebelum memotong sayuran, terlebih dahulu dicuci sayuran agar lebih bersih. Selanjutnya, memotong. Dalam memotong sayuran, ada beberapa jenis teknik memotong. Pada gambar, ada beberapa jenis potongan pada sayuran, yaitu bentuk dadu, bentuk lidi, dan bentuk korek api. Cara memasak sayuran. Kesegaran merupakan hal yang utama mutu dari sayuran, karena kandungan zat gizi. Semakin singkat waktu memasak, semakin baik. Bahkan kalau mungkin dimakan dalam kondisi segar. Pertama, jangan memasak sayuran terlalu lama, karena akan merusak zat gizi yang terkandung dalam sayuran. Kedua, untuk pematangan yang seragam, maka pemotongan harus seragam pula. Yang ketiga, jangan memasak sayuran yang berbeda-beda karena kemungkinan tingkat kematangannya berbeda. Keempat, untuk salad dan lalapan akan ada sayuran yang matang dan mentah. Kelima, untuk merebus sayuran, lakukan setelah air dalam keadaan mendidih. Keenam, menumis sayur dilakukan dengan cepat ketika minyak telah dalam kondisi panas. Ketujuh, menggoreng dilapisi dengan fritur, misalnya tempura. Kedelapan,
Memanggang dilakukan ketika membuat roasting pada main course masakan kontinental. Selanjutnya, buah-buahan. Sama halnya dengan sayuran, buah-buahan yang beraneka ragam merupakan sumber antioksidan yang potensial untuk kesehatan tubuh. Selain mengandung vitamin, mineral, hidrat arang lemak, juga mengandung serat. Mengonsumsi buah yang baik adalah dengan tidak dimasak. Pengelompokan buah-buahan didasarkan dari sisi kuliner. Terdapat kelompok buah disajikan utuh, seperti salak, jambu, duku, rambutan, pisang, jeruk, dan lain-lain. Disajikan dengan cara dikupas dan dipotong seperti pepaya, nanas, melon, semangka, dan mangga. Kedua, ada buah yang tidak bisa disajikan sebagai buah meja dan harus diolah. Misalnya, tidak semua pisang pantas disajikan sebagai buah meja, seperti pisang nanduk dan pisang kepok yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Persiapan mengolah atau memasak buah, yaitu memotong buah terlebih dahulu. Penting diperhatikan memilih alat memotong yang tepat. Pisau yang diperlukan tidak menimbulkan browning dan berubah warna, sehingga pilihan yang tepat adalah pisau stainless steel. Mengolah buah tidak dimasak dengan cara buah dipotong-potong menjadi rujak, asinan, dan minuman buah, seperti jus dan sari buah. Dan cara dimasak yaitu menjadi puding buah, koktail, atau es buah, dan setup buah. Minuman buah, jus, dan sari buah bila ditambahkan yogurt dan sereal akan menjadi smoothie. Bila ditambahkan minuman bersoda akan menjadi punch buah. Bila ditambahkan es krim dan susu akan menjadi milkshake buah. Selanjutnya, kue dan makanan kecil Indonesia. Jenis makanan kecil seperti kue tradisional dan snack Indonesia ada berbagai macam jenis berdasarkan, pertama, rasanya, yaitu asin dan manis. Kedua, cara pengolahannya, yaitu dikukus, panggang, bakar, dan goreng. Yang terakhir, bentuk, yaitu bentuk kue basah atau bentuk kue kering. Dalam pembuatan kue dan snack tradisional Indonesia memiliki bahan dasar yang digunakan, yaitu umbi-umbian seperti singkong, ubi rambat, talas, kentang, dan lain-lain. Dalam bentuk serealia yang digunakan sebagai bahan dasarnya adalah beras, beras ketan, jagung, dan lain-lain. Tepung-tepungan seperti tepung beras, tepung ketan, tepung sagu, tepung tapioka, dan tepung hankui. Bahan pelengkap snack Indonesia yaitu kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang tanah, kacang tolo, kacang kedelai, dan wijen. Telur, lemak yang digunakan yaitu santan, minyak kelapa, dan margarin. Gula yang digunakan dalam makanan tradisional Indonesia biasanya adalah gula aren, gula merah, gula palem, serta gula pasir. Bahan tambahan yang digunakan yaitu air kapur sirih, pewarna alami agar menarik, aroma alami, abu merang, serta ragi untuk pengembangnya. Dalam pengolahan kue dan snack Indonesia ada beberapa teknik pemasakannya. Yang pertama,
harus menguleni terlebih dahulu, yaitu mengaduk atau mengocok adonan dengan tangan agar adonan kue tidak pecah sewaktu dimasak dan lentur, lembut dan legit untuk adonan yang padat. Misalkan kue klepon, onde-onde harus diuleni hingga kalis, yaitu tidak lagi lengket pada tangan dan sudah mudah dibentuk. Untuk adonan cair, misalnya untuk carabikang, cucur bebek, adonan harus dipukul-pukul dengan tangan sampai lembut. 2. Menggoreng. Berbeda dengan memasak bukan kue, kadang untuk kue menggorengnya dimulai dari minyak dingin atau hangat agar tidak pecah, misalnya sewaktu menggoreng onde-onde atau kecipu. Ketiga, mengukus. Pertama, masukkan adonan setelah air mendidih. Agar kue tidak basah terkena air uap, maka tutup dandang dibungkus dengan serbet. Terakhir, merebus. Dimulai dari air mendidih agar kue tidak menempel pada dasar panci. Selanjutnya, masak dengan api sedang agar kue tidak meletus, misalnya pada klepon. Selanjutnya yaitu dengan cara memanggang. Kue tradisional Indonesia umumnya langsung dipanggang di atas api dengan menggunakan aneka cetakan. Selalu panaskan terlebih dahulu cetakan di atas kompor atau bara api sebelum diisi adonan. Api harus cukup panas agar adonan tersebut berserabut. Membuat kue dengan ragi. Ragi dapat dikategorikan tumbuhan, kapang atau jamur. Tape dalam masakan kue tradisional Indonesia dapat digunakan sebagai ragi. Prinsipnya, ragi menghasilkan gas karbon dioksida dari hasil peruraian karbohidrat dalam adonan, sehingga beberapa saat setelah ragi dicampurkan ke dalam adonan, maka adonan akan terdorong gas yang dihasilkan. Ragi kits yaitu berbentuk bulat-bulat kecil seperti granula, dikemas di dalam botol kecil. Penggunaan tidak boleh langsung dicampur adonan, tetapi harus dilarutkan dahulu dengan air, suam-suam, kuku, dan sedikit gula pasir sebagai adonan biang. Diamkan hingga berbuih baru dapat digunakan. Bila tidak terjadi buih, kemungkinan ragi sudah rusak. Jangan digunakan, ganti yang masih baik. Ragi instan bentuk granula dan langsung dapat dicampur ke adonan. Ragi tape atau tape sebagai ragi. Membuat kue tradisional. Pertama, menguleni. Adonan kue beragi tidak sama dengan roti. Lebih cair sehingga adonan harus diuleni sambil ditepuk-tepuk dengan tangan sampai adonan terasa lembut. Kedua, mengembangkan. Fermentasi. Setelah diuleni, adonan harus didiamkan agar mengembang. Selama menjalani proses fermentasi, tutup adonan dengan serbet atau plastik. Simpan di ruangan yang hangat agar adonan lebih cepat mengembang. 3. Membantu mempercepat pengembangan adonan. Gunakan air hangat atau suam-suam kuku akan membantu merangsang berkembangnya kapang. Pakai air kelapa sebagai pengganti air karena air kelapa bersifat basa atau alkalis, sebagaimana soda. Air kelapa yang digunakan tidak boleh berumur lebih dari 2 hari. Bila menggunakan air biasa, tambahkan setengah sendok teh soda kue atau baking powder. Selanjutnya, memasak adonan. Memasak adonan kue yang beragi membutuhkan panas yang cukup tinggi agar adonan dapat mengembang dengan baik. Cara memasaknya dikukus atau dipanggang.
Untuk memperoleh hasil yang baik, cetakan harus dipanaskan terlebih dahulu. Tanda cetakan telah panas, bila adonan dituang ke dalam cetakan, akan cepat mekar jika dikukus, dan bunyi mendesis bila dipanggang. Bila ragi tidak memuai, gunakan ragi instan. Terlihat ragi tidak bekerja dan baik atau tidak memuai dan baik, segera tambahkan ragi ke dalam adonan dan tepuk-tepuk adonan supaya tercampur dengan baik, dan perpanjang masa fermentasi agar memuai lagi. Sekian dan terima kasih.